Halo pemirsa, saya Wiki Arya, inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, lalu lintas Simpang Gadok Puncak Jawa Barat hari Selasa ini terpantau mulai ramai padat jelang Hari Raya Natal. Dan untuk mengetahui pantauannya akan berjumpa dengan Naura Syafikah di Simpang Gadok Puncak. Silakan Naura dengan laporan Anda. Wiki dan juga pemirsa, di pagi hari ini terpantau situasi lalu lintas di Simpang Gadok Puncak Jawa Barat terpantau ramai dan juga lancar. Menurut Polres Bogor sendiri belum ada pelonjakan jumlah kendaraan yang signifikan baik dari arah Jakarta maupun arah sebaliknya di Simpang Gadok Puncak Jawa Barat pada hari ini menjelang satu hari perayaan Natal. Dan juga dikarenakan masih terpantau normal, dari Polres Bogor masih belum menetapkan adanya sistem one way, kontraflow dan juga ganjil genap pada pagi hari ini. Namun mengingat pada satu hari sebelumnya terjadi pelonjakan jumlah kendaraan yang signifikan pada siang hari dan diberlakukan adanya sistem one way, kontraflow ataupun juga ganjil genap. Dan untuk Anda pemirsa yang akan berkunjung ke Puncak Jawa Barat, pastikan kembali kendaraan Anda sesuai dengan tanggal pada hari ini untuk platnya dan juga pastikan kondisi kendaraan dalam kondisi yang prima dan juga fit. Wiki, kembali ke studio. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, jelang Natal penumpang di stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur membludak. Selain dipadati penumpang yang hendak mudik Nataru, kereta cepat Wush juga dimanfaatkan siswa sekolah melakukan perjalanan edukasi mengisi liburan. Antrian penumpang ini mengular sejak jadwal pemberangkatan pertama rangkaian kereta cepat Wush di momen Nataru dari stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur, Senin pagi. Penumpang anak-anak bahkan rela antre di tengah melonjaknya jumlah penumpang Wush yang mencapai 10.000 penumpang. Lonjakan penumpang diperkirakan akan terus terjadi seiring pemesanan tiket Wush di momen libur Nataru. Tercatat sebanyak 115.000 penumpang melakukan perjalanan menggunakan kereta cepat Wush dengan rata-rata penumpang 22.000 orang per hari. Di momen libur sekolah, kereta Wush juga dimanfaatkan siswa sekolah untuk mengikuti EduTrip atau perjalanan edukasi mengenal seluk-beluk kereta cepat. Saat perjalanan akan ada petugas dari kami yang melakukan edukasi bagaimana melakukan perjalanan dengan kereta cepat, edukasi keselamatan di perjalanan, kemudian juga apa itu layanan kereta cepat Wush yang merupakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Sementara jelang dibukanya stasiun KCIC Karawang, pemesanan tiket KCIC menuju Karawang sudah dibuka sejak 22 Desember lalu dengan harga tiket mulai dari Rp125.000. Dari Jakarta, Rio Maning, iNews melapor. Libur Natal dan Tahun Baru, antrian panjang kendaraan wisatawan memadati kawasan Lembang, Bandung, Jawa Barat. Ribuan penumpang menyerbu Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Parepare. Ribuan kendaraan terus memadati jalur utama Bandung-Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Antrian panjang kendaraan terjadi dari Jalan Pasir Kaliki hingga Simpang Jalan Ledeng. Mayoritas kendaraan didominasi kendaraan wisata lokal dan luar kota. Volume kendaraan dipastikan meningkat hingga pergantian malam tahun baru. Ribuan penumpang juga memadati Bandara Soekarno-Hatta Tangerang untuk pergi liburan atau pulang ke kampung halaman. Jumlah pergerakan penumpang 160.000 orang diimbangi dengan pergerakan pesawat 1.100 pesawat. Mayoritas penumpang berangkat ke Denpasar, Medan, Makassar, Balikpapan, dan Surabaya. Hari Minggu kemarin jumlah penumpang tertinggi mencapai 190.000 penumpang, naik 45% dibandingkan hari biasa. Tim kontributor melapor. Pemirsa, Hasto Kristianto dikabarkan ditetapkan KPK sebagai tersangka, namun KPK belum bersedia memberikan konfirmasi terkait dengan simpang siurnya isu status tersangka. Sudah ada Esra Ambarita di gedung KPK Jakarta. Esra, silakan dengan laporan Anda. Ya, Wiki dan juga pemirsa, informasi terbaru yang bisa kami perbarui dari Gedung Merah Putih KPK bahwa saat ini kami belum mendapatkan statement maupun pernyataan resmi dari juru bicara KPK ataupun dari pihak KPK terkait penetapan tersangka dari Sekjen PDIP yakni Hasto Kristianto dalam dugaan korupsi. Karena yang kami dapatkan baru surat yang beredar, dalam surat tersebut tertera bahwa disebutkan statusnya sebagai tersangka. Namun kita perlu validasi maupun statement resmi dari pihak KPK
untuk mengkonfirmasi surat penyidikan yang beredar dengan status dari politisi PDIP yakni Hasto Kristianto. Karena kalau kita mengikuti pemberitaan ini di tahun yang sama, di tahun 2024, bahwa Hasto ini sudah pernah diperiksa atau menyambangi Gedung Merah Putih sebanyak 2 kali, yakni terkait pada saat itu masih sebagai saksi dalam DJKA Kemenhub, dan kemudian terakhir ia juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku. Informasi yang beredar bahwa dugaan ini Hasto ini memberikan suap bersama dengan Harun Masiku yang pada tahun 2019 silam untuk memenangkan Harun Masiku untuk menuju ataupun melenggang ke parlemen, di mana ia melakukan suap dengan eks-komisioner KPU. Namun saat ini untuk para tersangka, khususnya untuk Harun Masiku ini masih diburu dan entah di mana keberadaannya. Tentunya sekali lagi kita tunggu bersama seperti apa nanti terkait penetapan tersangka dari Hasto Kristianto ini, dan betulkah statusnya sudah naik sebagai tersangka. Demikian Wiki, kembali ke Anda di studio. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Hakim Tipikor PN Jakarta Pusat mendiskon hukuman penjara bagi terdakwa korupsi tata kelola timah Harvey Muiz. Dari tuntutan 12 tahun penjara, Hakim menjatuhkan vonis 6 tahun 6 bulan. Hakim beralasan Harvey sopan selama sidang dan memiliki tanggungan keluarga. Dalam sidang vonis ini, istri Harvey Muiz, Sandra Dewi, absen mendampingi suaminya. Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta menjatuhkan vonis pada 3 terdakwa kasus korupsi tata kelola timah, yakni Harvey Muiz, suami artis Sandra Dewi, serta Suparta dan Reza Adriansyah dari PT RBT. Majelis Hakim menjatuhkan vonis lebih rendah dari tuntutan jaksa terhadap ketiga terdakwa. Dari tuntutan 12 tahun penjara, Harvey Muiz divonis 6 tahun 6 bulan. Sementara Direktur PT RBT Suparta dari 14 tahun menjadi 8 tahun. Dan Reza Adriansyah dari 8 tahun menjadi 5 tahun penjara. Alasan Hakim memberikan diskon hukuman pada Harvey Muiz karena Harvey hanya membantu teman. Terdakwa beralasan hanya bermaksud membantu temannya, yaitu Direktur Utama Suparta, karena terdakwa memiliki pengalaman mengelola usaha tambang batubara di Kalimantan. Bahwa terdakwa bukan pengurus personal PT RBT sehingga terdakwa bukan pembuat keputusan kerjasama peleburan timah antara PT Timah TBK dan PT RBT. Begitu pula terdakwa tidak mengetahui administrasi dan keuangan baik pada PT RBT maupun pada PT Timah TBK. Selain penjara 6 tahun 6 bulan, Harvey harus membayar denda 1 miliar dan uang pengganti 210 miliar. Menanggapi vonis, tim kuasa hukum Harvey masih pikir-pikir untuk banding. Diskon vonis penjara terhadap Harvey Muiz ini pun menuai kritik, salah satunya dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, waspada puncak musim hujan, banjir bandang menerjang Ponorogo dan Jember, Jawa Timur, serta wilayah di Sumatera Barat. Akibatnya akses jalan sempat terputus, sejumlah warga dievakuasi dari rumah mereka. Bandung, banjir Bandung. Air bah berwarna keruh tiba-tiba menerjang desa Dander, Bojonegoro, Jawa Timur mengalir deras ke jalan dan permukiman. Banjir bandang dari kawasan hutan usai hujan intensitas tinggi mengguyur. 5 desa diterjang banjir bandang dengan ketinggian air hingga 1 meter, membuat akses jalan sempat terputus. Banjir bandang juga menerjang Sungai Bire, Desa Jambe Arum, Jember, membawa material lumpur dan kayu. Air datang bercampur lumpur pekat menyapu sebuah musola di bibir sungai. Banjir bandang akibat intensitas hujan sangat tinggi di kawasan Gunung Raung. Ya Allah, kami melaporkan dari Sigiran. 4 rumah warga dan sebuah bengkel rusak serta jalan tertimbun material usai banjir bandang menerjang Nagari Tanjung Sani, Agam, Sumatera Barat. Banjir membawa material bebatuan dan kayu dari tebing lingkar Danau Maninjau. Tim gabungan diturunkan ke lokasi untuk mengevakuasi 22 orang penghuni rumah. Tim kontributor iNews melaporkan. Rombongan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terjebak banjir dan longsor di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Mentan terjebak akses jalan yang terputus saat kembali usai berkunjung ke kampung halamannya di Kabupaten Bone. Kita lagi nanggal kemacet.
Dalam rekaman video amatir, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terlihat keluar dari mobilnya saat terjebak banjir dan longsor di Jalan Poros Pegunungan Maros, Bone. Andi Amran sempat menyapa sejumlah pengendara yang juga sama-sama terjebak kemacetan panjang. Rombongan Menteri Pertanian terjebak dalam perjalanan pulang usai berkunjung ke kampung halaman di Kabupaten Bone. Pasca diguyur hujan deras, tebing di Jalan Poros di kawasan Kapang longsor menutup badan jalan. Longsor juga terjadi di Jalan Poros Tompo Ladang. Akibatnya, akses antara Kabupaten Maros dan Bone terputus. Untuk perjalanan dinas dari Bone menuju Makassar terjebak banjir di Mario antara Cambah dengan dusun sebelahnya ini. Banjir bandang 2 hari lalu mengenangi wilayah 12 kecamatan di Kabupaten Maros. Di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, banjir mengenangi 12 kabupaten dan kota. Sementara longsor terjadi di sejumlah titik, diantaranya di Kabupaten Maros, Sopeng, dan Goa. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melapor. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru Anda harus mewaspadai cuaca ekstrim dan banjir. BMKG merilis peringatan dini curah hujan tinggi dan potensi banjir. Anda yang tengah bepergian ataupun yang berada di rumah, waspada hingga 31 Desember sejumlah wilayah akan diguyur hujan deras. BMKG meminta warga di sejumlah kabupaten kota di Sulawesi Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah mewaspadai curah hujan deras yang mungkin terjadi. BMKG juga meminta warga untuk mewaspadai potensi banjir tinggi hingga 31 Desember di sejumlah wilayah di Banten dan Jawa Barat. Saat ini sebanyak 69% zona muslim di Indonesia telah memasuki musim hujan. Warga diimbau waspada saat beraktivitas. Sebuah villa diduga menjadi lokasi pesta seks dan narkoba digerebek petugas BNN Provinsi Bali. Puluhan WNA berpesta ditemukan kasus positif memakai narkoba. BNN Provinsi Bali menggerebek villa di kawasan Canggu, Badung, Bali yang diduga dijadikan lokasi pesta seks dan narkoba. Sebanyak 50 WNA dan 9 orang menjalani tes urin. Seorang warga negara Rusia positif narkoba jenis THC, zat aktif dalam ganja. BNNP Bali juga mengamankan seorang WNA penyelenggara pesta. Pesta seks dan narkoba dilakukan tertutup, hanya tamu pemegang undangan dan telah membayar yang bisa masuk ke lokasi. Nanti akan kita dalami sejauh mana peran daripada yang organisir daripada kegiatan tersebut. Ya, dia mengaku menyewa tempat itu, villa itu, kemudian dia menyebarkan undangan untuk melaksanakan kegiatan party. Yang sejauh ini kami tanya kepada yang bersangkutan adalah partinya dalam rangka menyambut Nataru. BNNP Bali melaksanakan operasi gabungan menyasar tempat hiburan malam dan villa di Canggu, Badung karena rentan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dari Denpasar, Bali, Indra Ari melaporkan. Tak terima ojek online menerima orderan di kawasan ojek Pangkalan di kawasan Desa Cimbekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Seorang wanita penumpang ojol ditarik pengemudi ojek Pangkalan hingga terjatuh dan luka-luka. Insiden ini memicu keributan antara pengemudi ojol dan ojek Pangkalan. Ratusan pengemudi ojek online ini menggeruduk pangkalan ojek di Desa Cimbekar, Cileunyi, Kabupaten Bandung. Bahkan pengemudi ojol ini merusak tempat pangkalan. Insiden terjadi akibat rebutan penumpang pada Senin malam. Awalnya seorang wanita memesan ojol di kawasan Pangkalan. Tak terima, sejumlah pengemudi ojek Pangkalan menarik penumpang saat akan melaju hingga terjatuh dan mengalami luka-luka. Bahkan pengemudi ojol pun sampai dianiaya. Mengetahui kejadian ini, ratusan pengemudi ojol langsung menggeruduk lokasi tempat ojek Pangkalan untuk mencari pelaku penganiayaan. Kita di sini aksi bukan dalam rangka merebut lahan pihak Opang, enggak, sama sekali enggak ada. Kita cuma sekedar ingin supaya hak asasi warga itu bisa diberikan kepada mereka. Tatkala mereka ingin memesan Opang, dipersilakan. Tatkala mereka ingin memesan ojek online, dipersilakan. Kita tidak akan merebut keinginan warga untuk memesan Opang misalkan. Kasus ini masih dalam penyelidikan, polisi masih mengumpulkan bukti dan keterangan dari para saksi. Polisi juga masih menunggu kondisi korban pulih untuk mendapat keterangan lebih lanjut. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, iNews melaporkan.
Jakarta bersama dua rekannya, seorang pemuda sukses menekuni bisnis pengelolaan sampah. 10 tahun berjalan, kini skala usahanya sudah mampu mengelola 100 ton sampah per hari di 19 kota kabupaten. Tak hanya itu, usaha pengelolaan sampahnya telah menyerap hampir 600 tenaga kerja. Berikut kisah inspiratifnya dalam Mereka Punya Cerita. Karena sampah di Indonesia ini banyak banget, 175.000 ton setiap hari, itu sama dengan seperti membangun 12 Candi Borobudur setiap hari warga Indonesia. Sampah masih menjadi persoalan pelik di Indonesia. Masalah sampah yang cenderung meningkat merupakan konsekuensi dari bertambahnya jumlah penduduk. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 menyebut jumlah timbunan sampah yang tidak terkelola mencapai 11,3 juta ton. Namun siapa sangka ada cuan dari sampah jika kita mau dan mampu mengolahnya. Kepedulian terhadap lingkungan terutama sampah membuat Muhammad Wijaksana Dunerosano kini sukses membangun usaha pengelolaan sampah. Motivasi saya pribadi kenapa bergerak di bidang pengelolaan sampah, karena sebuah panggilan jiwa. Jadi pada waktu saya lulus SMA mau mencari kuliah, saya berdoa kemana masa depan saya. Setelah berdoa saya nonton TV ada sampah di Jakarta. Buka-buka buku panduan kuliah, ada mata kuliah persampahan di Bandung. Jadi saya belajar resmi tentang bagaimana mengatasi masalah sampah. 10 tahun lalu, bisnis pengelolaan sampah dijalani oleh Sano dan dua rekan lainnya. Kini, usahanya mampu menyerap hampir 600 tenaga kerja di 19 kabupaten dan kota. Jadi masyarakat di Indonesia masih banyak yang kemudian sampahnya dicampur. Seperti teman-teman bisa melihat sampahnya tercampur. Padahal itu kewajiban masyarakat untuk memilah sampah. Tetapi karena tidak ada penegakan hukum, jadi tanggung jawabnya tidak berjalan. Selain itu, masyarakat juga bisa bakar sampah sembarangan, buang sampah sembarangan. Itu tidak ada konsekuensinya. Dari Bekasi, Anissa Septiani dan Sutrisno melaporkan. Pemirsa, satu hari menjelang Natal, ribuan penumpang kapal berangkat dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni, Lampung. Jumlah penumpang kapal di tahun ini menurun signifikan. 29 kapal dioperasikan untuk melayani penyeberangan penumpang dan kendaraan berangkat dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Jumlah penumpang tercatat pada H-2 adalah sebanyak 36.000 orang. Jumlah ini merosot tajam jika dibandingkan dengan tahun lalu pada hari yang sama, hampir 62.000 orang. Pada H-7 hingga H-2 jumlah penumpang 228.000 orang atau turun 15% jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu sebanyak 268.000 orang. Diduga penyebab turunnya jumlah penumpang dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan turunnya harga tiket pesawat. Anda yang mau liburan ke luar negeri, liputan yang satu ini bisa menjadi alternatif menghabiskan malam pergantian tahun dengan suasana dinginnya salju di Kerajaan Arendelle seperti di film Frozen. Disney Hong Kong menampilkan World of Frozen, menghadirkan berbagai atraksi menarik bernuansa salju dan menyapa tokoh-tokoh dalam film Frozen. Mulai dari Ratu Anna, Elsa, dan teman-teman mereka. Kastil Arendelle pun berhias dengan dekorasi Natal. Para pengunjung juga diajak naik perahu melintasi istana es Elsa, menyusuri desa dan lembah Troll hingga menyaksikan sihir es. Pengunjung juga bisa menikmati pertunjukan musikal yang membawa kisah Frozen. Bagi Anda kaum muslim tak perlu bingung jika hendak menjalankan sholat. Karena di tempat ini ada ruang khusus untuk salat dan ada juga restoran makanan halal. Saat malam tiba, suasana semakin berkesan. Penyalaan pohon Natal diiringi dengan pertunjukan cahaya yang spektakuler. Untuk momen pergantian tahun, para pengunjung akan disuguhi penampilan tokoh-tokoh kartun Disney di tengah taburan salju menyambut kedatangan tahun 2025. Dari Hong Kong, Armidian Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program seputar iNews siang hari ini dapat Anda lihat di okezon.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.